Senang sekali hari ini bisa membagikan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya beri tema, saya beri judul Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, karena kita di bulan-bulan November dan Desember itu berbicara tentang janji-janji Allah di dalam kehidupan setiap kita. Impian-impian yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita bermimpi gak ada yang salah. Ya, bahkan mimpi yang besar. Asalkan itu sesuai dengan kehendak Allah, saya percaya mimpi itu akan digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan ngomong-ngomong nggak terasa, ya kita sudah di penghujung tahun dari 2021. Ya kan, tinggal berapa hari lah? Ya 1 bulan lebih berapa hari dikit gitu kan. Nah kalau Bapak Ibu coba lihat ke belakang, bukan sekarang ya, maksudnya lihat ke belakang ini bukan. Ya, selama perjalanan November, Oktober, September 2021. Apakah Bapak Ibu Saudara melihat tuntunan Tuhan bagi setiap kita di dalam segala situasi dan kondisi? Ya, dan kita tahu mungkin situasi dan kondisinya masih dalam masa-masa pandemi yang gak enak. Tapi apa yang tidak dapat kita bayangkan sebelumnya, Tuhan itu turut campur tangan di dalam setiap situasi dan kondisi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan saya percaya juga ada janji-janji Tuhan yang mungkin sudah digenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun 2021. Bahkan mungkin juga ada janji-janjinya yang belum digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Atau mungkin ada mimpi-mimpi dari saudara yang sudah diwujudkan, sudah terwujud oleh karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan mungkin juga masih banyak impian-impian kita yang belum tercapai di dalam kehidupan setiap kita. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita makin teguh berpegang pada janji-janji Tuhan menjelang tahun baru 2022. Ya, dan mimpi-mimpi yang baru yang tentunya sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sebelumnya saya mau mulai dengan satu sharing. Berapa bulan yang lalu anak saya yang pertama, wanita namanya Shannon. Dia masih SMA 1. Saya lupa sih berapa bulan yang lalu, kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu. Dia itu tiba-tiba mendadak ngomong sama saya seperti ini. Dad, Shannon tolong diajarin nyetir mobil gitu. Ya, saya kaget, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya memang nggak hujan waktu itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Ya, nah saya kagetnya seperti ini. Selama ini dia naik sepeda aja nggak bisa Bapak Ibu. Karena memang nggak punya sepeda gitu kan. Dan sepeda motor nggak bisa. Langsung tiba-tiba minta diajarin untuk belajar mobil. Ya, bagi saya, kenapa saya mau mulai sharing ini? Saya melihat anak saya ini dia punya mimpi. Dia punya harapan untuk dia bisa setir mobil. Untuk dia bisa mengendarai mobil. Sementara ketika dia berbicara itu kepada saya juga ngomong sama dia gitu kan. Ya saya akan janji mengajari nanti. Ya, saya ngomong kalau sekarang saya nggak yakin gitu ya. Saya waktu itu simple ngomongnya sama dia cuman kayak gini. Karena secara mental belum siap seperti itu. Ya. Kemudian dia tanya, maksudnya gimana Dad secara mental? Nah itu kalau saya kayak gitu-gitu nggak bisa menjelaskan Bapak Ibu. Nanti kalau yang itu tanya sama Mami aja penjelasannya seperti apa. Biasanya saya kayak gitu ya. Tapi intinya saya ngomong memang belum siap. Ya, dan saya cuman waktu itu ngomong seperti ini. Biasanya orang kalau boleh setir mobil, boleh mengendarai mobil umur 17 tahun itu punya SIM. Ya nanti Dedi janji Dedi akan ngajarin kamu setir mobil. Ya. Kenapa saya mau mulai dengan sharing seperti ini? Saya mau katakan anak saya Shannon, dia tidak tahu persis kapan saya nanti akan ajari dia setir mobil. Ya. Maksudnya tanggal berapa, tahun berapa, yang dia tahu saya janji sama dia dan saya percaya dia pasti percaya oleh karena saya ayahnya, karena ada hubungan, ada relationship. Benar ya Bapak Ibu? Ya dia taunya dia cuma percaya karena saya sudah berjanji. Ya maksud saya seperti ini, di dalam ketidakpastian hidup kita, ya kadang, ya bukan kadang, sebagian besar kita butuh yang namanya jaminan kepastian. Supaya kita tidak khawatir tentang kehidupan kita. Tidak khawatir tentang sesuatu hal tersebut. Ya, dan kita tahu, kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir akan hidup Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia pelihara. Ya, Bapak Ibu harus percaya, Bapak Ibu harus mengandalkan
bahwa Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, oleh karena itu, ya tadi saya katakan temanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya nggak khotbah ini satu persatunya, nanti panjang lebar. Ya, tapi nanti saya temukan benang merahnya seperti ini Bapak Ibu. Janji Tuhan itu apa sih kepada Abraham? Ya, ketika pertama kali Tuhan memanggil Abraham untuk dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Tuhan cuma ngomong sama Abraham, keluarlah dari negerimu, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan. Nanti namamu akan kubuat masyhur, namamu akan kubuat terkenal. Kamu nanti akan jadi berkat. Bahkan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti debu. Seperti debu tanah banyaknya. Ya, kalau Bapak Ibu jadi Abraham waktu itu, gimana kira-kira? Keturunanku, anakku banyak seperti bintang gitu ya. Seperti debu tanah banyaknya. Ya. Dan yang saya mau katakan kayak gini, perjanjian Allah kepada Abraham, ya, bahkan firman Tuhan juga tulis di Kejadian dikatakan Abraham itu nanti akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Firman Tuhan katakan, aku akan menjadi Allahmu dan aku akan menjadi Allah keturunanmu. Yang paling fenomenal yang kita tahu, ya, yang kita selalu dengar ceritanya. Kalau Tuhan ngomong bahkan menjadikan anak-anak Abraham seperti bintang di langit, seperti debu tanah banyaknya. Tapi sejak dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim sampai akhirnya dia punya anak. Ya, itu berapa lama Abraham menunggu itu? 25 tahun, usia 100 tahun baru dia punya anak yang namanya Ishak. Perjalanannya tidak mulus. Ya, sama ketika kita terima janji Tuhan atau ketika kita punya impian yang besar. Terkadang itu perjalanan kita untuk mencapai impian kita. Untuk janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Enggak semulus yang kita bayangkan. Bayangkan ketika Abraham terima janji itu sampai dia terima kegenapan, dia dapat Ishak itu umur 125 tahun. Ya. Dan di 25 tahun lebih kemudian Ishak menjadi seorang yang remaja teen. Tuhan masih ngomong loh sama dia, minta anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Ya. Terkadang saya lihat benar-benar perjanjian Tuhan itu benar-benar kekal di dalam kehidupan Abraham. Dan ketika harus menerima janji itu jalannya tidak mudah. Sama di dalam kehidupan Ishak. Ya, janji Tuhan kepada Ishak apa? Ya memang Ishak paling sedikit sih kisahnya ditulis. Sama ngomongnya Tuhan ngomong, aku akan membuat banyak keturunanmu. Nyatanya kalau Bapak Ibu perhatikan, baca firman Tuhan, dikatakan istrinya namanya siapa? Siapa namanya istrinya Ishak? Ribkah. Ya, saya harus pastikan karena sering keliru juga antara Ribkah dengan Rahel gitu kan. Istrinya Ribkah, Ribkah itu mandul. Dan Ishak berdoa. Ya. Saya selidikin lagi Ishak kira-kira dia punya anak itu umur 60 tahun. Ya. Tuhan menepati sumpah yang diikrarkan kepada Abraham ketika dia ngomong sama Ishak, dia ngomong, aku akan menepati sumpahku kepada Abraham, akulah ayah, Allah ayahmu, Allah Abraham. Dia ngomong ketika proses kepada Abraham butuh waktu ketika janji itu prosesnya. Ishak juga. Padahal yang kita tahu Tuhan berjanji apa? Akan menjadikan keturunannya seperti bintang di langit, seperti debu tanah. Tapi kenyataannya Abraham terima itu 25 tahun. Ishak dia umur 60 dia baru punya anak. Siapa lagi? Yakub. Ya, janji Tuhan kepada Yakub sama. Tuhan berbicara juga membuat banyak keturunanmu, menyertai, memberkati. Ya, bahkan dia ngomong sama Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Firman Tuhan juga ngomong seperti itu. Kenyataannya apa juga? Ya, Yakub cinta sama siapa? Waktu dia di rumahnya Laban? Rahel atau Ribkah? Rahel. Ya, tapi dia juga ditipu itu. Betul enggak? Dia cinta kepada Rahel, tapi ketika hari mau menikah, ditukar ternyata diberikan Lea.
Ya, saya enggak tahu itu 7 tahun lagi atau bekerja langsung dikasih dua-dua ya, saya enggak tahu. Ya, tapi kira-kira dia mengalami proses juga yang enggak enak. Bahkan ketika dikatakan dia ini cinta kepada Rahel, ya, daripada Lea pasti dia cinta Rahel. Ya, tapi firman Tuhan katakan sekali lagi, Rahel mandul. Heran kan, Tuhan janji akan membuat banyak keturunannya. Aku akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu. Tapi yang kita jumpai mandul, mandul, dan mandul. Kasarannya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, dari firman Tuhan ini, saya mau katakan ini. Kita baca dulu aja. Kejadian pasal 17. Tema ini berulang kali saya jumpai di kitab Keluaran Bapak Ibu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, baca dulu ini. Kejadian 17, ada 3 hal yang nanti mau saya bagikan. Ini yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan. 3 hal tersebut. Baca dulu Kejadian 17, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah ada di LED. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, Tuhan ngomong selalu sangat banyak, tapi kenyataannya mandul, prosesnya lama. Lanjut. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Sekali lagi dikatakan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lanjut ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ya, saya highlight terus itu kata perjanjian. Dia selalu berjanji bukan cuma kepada Abraham, tapi sampai turun-temurun dan menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saya lanjutkan dulu Kejadian 28. Kejadian 28 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan. Ini ngomong sama Yakub ya waktu itu. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, dari firman ini saya mau katakan ini yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan. Yang pertama, dialah Allah perjanjian. Dan perjanjiannya itu kekal turun-temurun. Kalau janji Allah atau impian kita belum digenapi di dalam kehidupan setiap kita, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita ini berubah. Sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita ini berbuah. Dan untuk kita juga bisa keluar dari zona nyaman kita. Kenapa ayat-ayat itu tadi saya baca, Tuhan ngomong perjanjianku turun-temurun. Ya kan, ngomong tentang keturunannya, tapi pada kenyataannya kan mandul dan nunggunya masih lama. Ya. Sama Abraham mungkin mengalami, kapan janjimu Tuhan digenapi di dalam kehidupanku. Khususnya tentang anak ini, tentang keturunan. Ishak mungkin juga berkata yang sama. Ya. Kalau Yakub mungkin enggak sama sih karena istrinya banyak. Tapi kalau konteksnya di dalam hal Rahel mungkin dia berkata sama. Ya kan? Dan bagi saya, kalau dialah Allah perjanjian, saya percaya. Kalau namanya perjanjian itu ada persetujuan, dua belah pihak harus sama-sama setuju. Ya.
Dan yang saya lihat di sini, kalau dialah Allah perjanjian, Allah selalu di pihak yang selalu benar, dia tidak pernah salah. Kalau janji atau impian kita belum digenapi, Tuhan tetap benar, kitanya yang harus, yang tadi saya katakan, ada suatu kesempatan untuk kita ini berubah. Apa yang mungkin Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Untuk supaya kita ini keluar dari zona nyaman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kesempatan itu adalah masa-masa persiapan sampai waktunya tiba penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sama yang seperti tadi saya katakan, anak saya tadi Shannon, dia akan menunggu sampai kapan waktunya tiba dia akan diajarin setir mobil oleh dedinya. Dan sementara itu dia menunggu masa-masa persiapan ini, kita mulai mempersiapkan mentalnya, kita mungkin mulai ngajarin belahan-belahan gitu kan. Maksudnya ya mungkin tentang hal-hal yang simple, gasnya untuk apa, mungkin kelihatannya sederhana, rem ya untuk ngerem, mungkin secara itu ngerti, tapi kita berusaha menjelaskan itu adalah masa-masa persiapan, itu adalah kesempatan sampai akhirnya dia benar-benar bisa setir mobil. Ya, dan kesempatan itu kita harus benar-benar lihat, jangan merasa Tuhan kapan janjimu digenapi dalam kehidupanku. Persiapkan diri kita. Ya, bagi Tuhan untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham butuh 25 tahun. Ya, karena Abraham sudah pernah, bagi saya bukan ngomong salah ya, tapi mungkin terpleset jatuh. Sampai akhirnya dia harus mengambil, mungkin lewat Hagar ini mungkin. Tuhan mau setiap kesempatan supaya kita ini benar-benar kita ini percaya bahwa dia yang berjanji, dia Allah yang setia. Amin. Dan bukan cuma ngomong tentang kesempatan, tapi juga belajar untuk kita ini keluar dari zona nyaman kita. Ya. Keluar dari apa yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan setiap kita. Kita keluar dari situ supaya apa yang Tuhan mau itu benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sama kalau seperti Bapak Ibu, kalau yang bisa berenang, ya biasanya kan nggak mungkin cuma terima teori-teori aja loh. Teori-teori aja kan. Cuman diajari, nanti kalau renang itu kalau gaya kata itu gini, terus baru ambil nafas atau seperti apa. Kalau cuman teori aja, ya cuman diingat. Tapi untuk bisa itu perlu, bahasa Jermannya nyemplung ke kolam renang. Betul ya Bapak Ibu? Kalau enggak nyemplung, kalau enggak di jungkrak, bahasa Jermannya lagi gitu. Ya cuman akan jadi teori. Sama ketika kita di dalam masa-masa persiapan, kesempatan Tuhan untuk mendidik kita. Kita harus keluar dari zona nyaman, ya melangkah percaya sama Tuhan. Amin. Saya lihat Ishak sama, ketika dia mendapati istri mandul, dia tetap percaya itu. Dia berdoa. Dia percaya, dia klaim janji Tuhan. Aku akan menjadi bapa yang besar. Tuhan janji loh, bukan cuma sama aku loh. Tapi sama Allah Abraham, sama Allah ayahku. Dia keluar, dia berdoa, ya, dia nggak ngambek. Ya. Saya mau ajak kita baca satu firman Tuhan lagi tentang ini, ya, tentang kesempatan dan keluar dari zona nyaman. Lukas 13 ayatnya yang ke-6 dan sampai yang ke-9. Lukas ini adalah kitab yang paling indah menurut sahabat saya. Amin. Lukas pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan lain. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya. Di sini kita dengar cerita perumpamaan tentang pohon ara ini. Perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Ketika ada seseorang yang mempunyai kebun anggur dan di tengah-tengah kebun anggurnya ada pohon ara. Ya. Dan ketika dia datang
dia lihat pohon ara itu, didapati pohon ara itu enggak berbuah. Ya. Enggak menghasilkan apa-apa. Tahun depan dia datang lagi, masih tetap sama. Tidak dijumpai buah di dalam pohon ara itu. Firman Tuhan katakan sampai 3 tahun. Sampai akhirnya Tuhan ngomong. Ya, untuk apa pohon ara ini kalau hidup dia tidak menghasilkan buah? Tebanglah dia. Ya kan, bikin jengkel aja gitu. Ya. Kalau mama-mama senang nanam pohon mangga biasanya, ya biasanya mama-mama, papa-papa jarang gitu. Ya kan? Kalau nanam pohon mangga nggak menghasilkan buah, ya lebih baik beli aja kan di supermarket, lebih baik beli mangga aja di pasar. Betul nggak? Ketimbang capek-capek nyirami, ketimbang capek-capek kasih pupuk. Ya lebih baik uang beli pupuk buat beli mangganya aja di pasar. Betul nggak? Sudah capek-capek buang-buang waktu. Lagian banyak semutnya biasanya pohon mangga gitu kan. Sama ini mungkin kira-kira seperti itu. Buat apa? Ini tumbuh tidak menghasilkan buah. Lebih baik ditebang aja. Tapi orang itu ngomong apa? Kasih kesempatan. Nanti aku akan cangkul tanah yang di sekelilingnya. Aku akan beri pupuk. Lihat 1 tahun lagi. Ya. Bagi saya tadi kalau saya ngomong kesempatan itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbuah. Ya, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang ada. Ya. Orang yang sukses itu biasanya buat saya bukan berarti dia tidak pernah mengalami kegagalan sih. Tapi di balik kegagalan dia selalu belajar mengambil kesempatan untuk dia selalu belajar dan belajar sampai akhirnya dia berhasil. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara belum melihat janji Tuhan digenapi, belum melihat impian Anda digenapi oleh Tuhan, gunakan kesempatan yang ada untuk engkau berubah seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Supaya engkau seperti pohon ara tadi, bukan menjadi pohon ara yang gak berbuah, tetapi engkau akan menghasilkan buah-buah yang matang. Ya, pergunakanlah kesempatan itu. Ya, kalau Tuhan tadi saya katakan dia Allah perjanjian, dia selalu Allah yang dapat kita percaya. Ya, belajarlah kita juga, kalau perjanjian tadi ada 2 pihak, belajarlah kita juga jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang yang bisa dipegang janjinya oleh Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ya, pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Keluarlah dari zona nyaman Anda. Mungkin tidak enak. Ya, mungkin kalau hari-hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, hal yang paling susah itu biasanya mengampuni. Tapi kalau Tuhan ngomong mengampuni, ampuni. Engkau mungkin gak bisa Tuhan, aku gak bisa ini. Keluar dari zona nyamanmu. Belajar ngampuni. Engkau akan lihat janji Tuhan akan digenapi dalam hidup Anda. Engkau akan lihat impian-impian Anda akan digenapi dalam kehidupan Anda. Amin. Yang berikutnya yang saya belajar, yang kedua ini yang harus kita ingat. Ketika kita ada proses itu, belajarlah menunggu dengan sukacita. Menunggulah dengan sukacita. Bersabarlah menanti penggenapan janji Tuhan. Bahasa Jawa bilang sing sabar. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan tunggulah dengan sukacita. Tunggulah dengan rasa ucapan syukur. Jangan marah, jangan kecewa, jangan protes. Ya. Kalau saya boleh lanjut cerita ini. Sudah ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Ya. Yusuf. Bukan Master Yusuf ya Bapak Ibu Saudara. Nanti dikira saya kurang ajar manggilnya Yusuf gitu. Ya, supaya gak salah sangka dulu. Yusuf di kitab Kejadian. Dia dengan firman Tuhan dengan jelas katakan. Yusuf itu dia menerima mimpi dari Tuhan. Ya kan? Matahari, bulan, 11 bintang akan sujud menyembah kepadanya. Berkas-berkas padi, saudara-saudaranya tunduk kepada berkas padinya. Ya, ketika dia terima janji itu, apakah janji itu segera digenapi dalam kehidupannya? Enggak kan? Ya. Saya pelajari dia butuh waktu kurang lebih 13 tahun. Untuk Yusuf bisa menunggu mimpi dan janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Ya. Pertanyaan saya,
Apakah Yusuf tahu bakal 13 tahun janjinya itu digenapi? Enggak tahu kan Bapak Ibu? Betul ya? Dia enggak tahu ketika dia terima mimpi, wow mimpinya wow. Ya, tapi pada kenyataannya dia ditaruh di dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dijual di rumahnya Potifar. Dijadikan budak. Masuk ke penjara jadi tahanan. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu jadi Yusuf aja. Apakah Bapak Ibu tetap percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan Anda? Kelihatannya enggak mudah. Dan Yusuf ya enggak ngambek loh Bapak Ibu. Ya, enggak pernah kan ada ditulis di Alkitab ketika dia di rumah Potifar dia ngambek sama Tuhan gitu kan? Enggak ada kan? Atau dia di penjara, waktu di dalam penjara apakah dia ngambek? Enggak kan? Tapi dia selalu melakukan yang terbaik. Jadi orang kesayangan daripada Potifar. Ya, sampai istrinya juga sayang sama dia gitu kan? Benar ya? Di penjara pun dia tahanan jadi orang kesayangannya dari kepala penjara. Artinya bisa saya katakan dia selalu percaya bahwa apa yang dijanjikan di dalam kehidupannya kepada Allah ayahnya, Allah neneknya lagi dan neneknya lagi gitu kan. Dia percaya itu akan digenapi dalam kehidupannya. Dan dia menunggu dengan melakukan yang terbaik. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Ya. Coba lihat di Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Coba lihat kalimat yang pertama Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang mau saya highlight itu adalah kata itu loh, berjalan. Ya. Ya. Di lembah kekelaman itu hanya sementara bagi Yusuf. 13 tahunnya itu loh. Itu hanya sementara. Dia bukan tinggal. Suatu saat dia akan melewatinya. Dan dia akan sampai kepada janji yang Tuhan impikan di dalam kehidupannya. Amin. Sama kalaupun ketika kita sudah terima janji Tuhan. Dan itu belum digenapi. Mungkin kita merasakan kesesakan. Kita merasakan hal-hal yang kapan sih janjimu digenapi Tuhan. Kalau yang sudah digenapi enak, kita amin Tuhan baik. Tapi ketika tidak digenapi, saya mau katakan engkau cuman berjalan, engkau tidak tinggal di dalam lembah kekelaman. Yusuf itu berjalan selama 13 tahun. Abraham berjalan selama 25 tahun. Dia tidak tinggal karena Tuhan yang berjanji dia yang setia. Amin. Oleh karena itu kita harus menunggu dengan sukacita. Engkau enggak perlu bingung, engkau enggak perlu khawatir. Allah selalu Allah yang bisa dipercaya. Allah selalu Allah yang bisa diandalkan. Menunggulah dengan sukacita. Engkau hanya sementara, engkau tidak tinggal. Engkau cuma lewat aja. Dan ketika engkau lewat sampai di situ, engkau akan sampai di sana. Dan engkau akan menjadi berkat oleh karena Tuhan sudah memproses hidup Anda. Dan orang lain akan melihat karya yang Tuhan perbuat lewat hidup Anda. Amin. Yang terakhir yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan, dialah Allah yang setia. Ya, 1 Korintus 1 ayat 9 gak usah dibuka. Di situ firman Tuhan katakan bahwa dia adalah Allah yang setia. Ya, Tuhan selalu setia menepati janji-janjinya di dalam hidup kita. Ya. Dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu kalau dia Allah yang setia, harusnya kita ini juga menjadi orang yang setia. Karena kita segambar dan serupa dengan dia. Amin. Ya. Jangan marah, jangan kecewa. Ya. Kemudian kita meninggalkan Tuhan. Karena mungkin impian kita belum terwujud, janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika masih kita diproses ini tadi, jangan marah, jangan kecewa. Pegang firman Tuhan. Dia Allah yang setia. Titik. Amin. Oleh karena itu tadi saya katakan kalau dia Allah yang setia. Kita ini diciptakan segambar dan serupa. Harusnya kita ini jadi orang yang setia. Ya. Terkadang saya teringat seperti ini. Bapak Ibu di zaman sekarang ini. Kalau mungkin saya tidak tahu ya. Ini sepengetahuan saya. Di zaman sekarang ini kalau orang yang berhutang. Ya berhutang uang gitu. Ketika ditagih marah-marah.
Betul nggak? Di sini nggak ada sih soalnya nggak tahu. Tapi menurut saya betul, ya kan? Orang yang memberi hutang, nagih kepada yang berhutang, harusnya yang marah itu kan yang memberi hutang kan, karena hutangnya nggak dibayar-bayar gitu kan. Terkadang kita ini sama dengan Tuhan seperti itu. Ya kan? Tuhan itu pasti dia pihak yang selalu menepati janjinya. Ya. Tapi kadang kita ini yang marah-marah sama Tuhan. Kapan sih Tuhan kamu nepati janji? Aku sudah seperti ini loh Tuhan. Aku sudah setiap hari. Ya kan, di zaman online ini aku ibadah online setiap hari Tuhan. Aku ya doa, bukan cuma doa makan. Mungkin kita merasa aku sudah paling rohani. Tapi kok masih gak digenap-genapi. Ya, kadang lucu kita yang marah gitu kan. Harusnya Tuhan yang ngomong, nah belum. Itu menurutmu kamu sudah cukup baik, sudah cukup rohani. Tapi kadang bagi Tuhan belum cukup. Tuhan mau supaya benar-benar apa yang dia inginkan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu gak usah marah, Bapak Ibu gak usah kesal. Pegang janji Tuhan itu tadi, dia Allah yang setia. Amin. Ya. Dan ukuran Tuhan bukan tentang kehebatan seseorang, tetapi kesetiaan seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Ukuran Tuhan bagi setiap kita bukan karena kita hebat, tetapi karena Anda setia. Itu yang Tuhan nilai di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan setia itu adalah sesuatu yang mahal. Dan tidak bisa kita dapatkan dari orang-orang yang murahan. Dan kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu penting dan mahal. Amin Bapak Ibu. Belajarlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dia Allah yang setia. Saya ngomong seperti ini, saya sendiri juga belajar. Bukan berarti saya sudah setia. Kesetiaan itu akan terlihat di ujungnya nanti. Ketika suatu saat Tuhan panggil kita, orang lain yang akan berkata, oh orang itu setia ya. Belajar, mumpung kita masih ada kesempatan, setialah dalam perkara kecil. Firman Tuhan katakan kalau Anda setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan perkara-perkara, menambahkan perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan Anda. Ya. Dan mungkin ketika kita melangkah, langkah awal kita baik. Tetapi yang mau saya katakan kesetiaan itu berbicara tentang langkah akhir. Langkah akhirlah yang menentukan. Ya, kalau mungkin langkah awal kita sudah salah, enggak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk kita berbalik. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaharuinya. Tapi kalau langkah akhir kita salah, maka rusaklah segala sesuatu. Amin. Ya. Saya undang worship ministry-nya bisa maju ke depan terlebih dahulu. Kalau Allah yang kita sembah, dia Allah yang dapat dipercaya. Bagaimanakah dengan Anda Bapak Ibu Saudara? Kalau Allah yang kita sembah, dia Allah yang setia. Apakah Anda juga setia? Ya. Bagi saya, kalau saya mau boleh berbicara Bapak Ibu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya mau itu ditambahkan Allahnya Hendra Haryanto. Bukan ditambahkan di firman Tuhan, tapi bagi saya sendiri. Ya. Bila perlu itu perkatakan di dalam diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Karena dia yang berjanji, dia yang setia. Tinggal kita harus keluar dari zona nyaman kita. Lihat setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk supaya kita berbuah. Dan ketika engkau di dalam masa-masa itu, menunggulah dengan sukacita. Percayalah dia yang menjanjikannya. Dia Allah yang setia, dia akan menggenapinya di dalam kehidupan Anda. Amin.